Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datsandro Despiero dengan NIM 23101111073. Perkenalkan, nama saya Nur Akbar Mesya, NIM 23101111046. Jadi pertama kita bakal membahas tentang manfaatnya kita dalam menempuh mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Nah, sebelumnya saya akan menyinggung tentang Nine Thinking Behavior. Jadi di Nine Thinking Behavior sendiri itu terdapat clarity, precision, accuracy, relevance, depth, breadth, logic, fairness, dan significance. Nah, jadi dari 9 thinking behavior itu bisa membantu kita dalam mengembangkan kemampuan kita berpikir. Nah, kita juga dilatih untuk lebih kritis, jadi lebih cermat dalam menganalisis masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut secara sistematis. Nah, itu juga membantu kita dalam membuat sebuah keputusan. Nah, yang kedua itu memperluas wawasan dan pemahaman. Nah, filsafat ini mengajak kita untuk memahami berbagai sudut pandang. Jadi nggak dari satu sudut pandang aja. Nah, ini tuh membantu kita melihat dunia dari perspektif yang lebih luas dan lebih bijaksana. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi dari kita belajar filsafat ilmu dan logika ini, itu membantu kita dalam menyusun argumen dengan jelas dan sistematis. Nah, ini sangat membantu atau berguna dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang terakhir itu menumbuhkan sikap skeptis yang sehat. Jadi dengan filsafat kita diajarkan untuk tidak menerima informasi begitu saja. Jadi kita tuh dilatih untuk mempertanyakan dan mencari kebenaran dengan dasar yang kuat dari suatu informasi atau permasalahan tersebut. Selanjutnya saya akan bahas beberapa kelebihan dari berpikir ilmiah atau menggunakan kaidah ilmiah baik di lingkungan kampus maupun dalam keseharian kita. Yang pertama ada mengembangkan metode pemecahan masalah yang sistematis. Di kampus, kita sering menghadapi tugas dan proyek dengan berpikir ilmiah. Kita bisa menganalisis masalah secara sistematis dan mencari solusi yang efektif. Yang kedua ada meningkatkan keputusan berdasarkan fakta. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir ilmiah membantu kita membuat keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya asumsi atau perasaan. Yang terakhir ada meningkatkan inovasi dan kreativitas. Berpikir ilmiah mendorong kita untuk terus bereksperimen dan mencoba hal baru, sehingga kita bisa menciptakan inovasi yang bermanfaat. Jadi sebelumnya itu kita udah buat posternya itu mengangkat isu tentang pengangguran di kalangan generasi Z. Nah, di situ ada kasus dari Badan Pusat Statistik yang melaporkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia itu 5,83%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 8,4 juta orang di Indonesia yang seharusnya sudah bekerja namun belum memiliki pekerjaan atau menganggur. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 14,7% diantaranya itu adalah generasi Z. Nah, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Nah, menurut saya banyaknya pengangguran di kalangan generasi Z dikarenakan faktor internal dari dalam generasi Z itu sendiri. Nah, apa sih faktornya itu? Menurut saya itu pertama itu gengsi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa generasi Z terlalu selektif terhadap pekerjaan. Nah, tuntutan gaya hidup mereka juga tinggi. Lalu mereka juga terlalu memperhatikan kesehatan mental. Juga keinginan dari generasi Z itu sendiri untuk work life balance. Kalau tadi ada internal, selanjutnya eksternal. Ini mencakup kebijakan dari perusahaan maupun kebijakan negara yang berlaku. Selain itu, terdapat pengaruh dari ekonomi negara dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Nah, cara mengatasi atau solusinya yaitu Gen Z harus menurunkan gengsi mereka dalam mencari pekerjaan. Saya yakin hal seperti ini itu bisa mempermudah dan menumbuhkan kesadaran mereka dalam dunia pekerjaan. Selain itu, pihak dari pemerintah juga harus membuat kebijakan yang mempermudah Gen Z dalam mencari pekerjaan. Dari solusi tersebut, saya yakin tingkat pengangguran di kalangan Gen Z di Indonesia akan menurun. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.